Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyu Yulia dari Prodi PGSD semester 1 kelas D. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Gilang Mas Ramadan tentang landasan yuridis pendidikan. Yang pertama adalah pengertian dari landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis pendidikan adalah diambil dari kata pendidikan dulu ya. Nah, pendidikan adalah suatu pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam upaya mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan hukum atau yuridis, suatu aturan yang berlaku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, dalam hal ini segala proses dan hal yang berkaitan dengan pendidikan, kata yuridis berkaitan dengan hukum. Maka yang menjadi asumsi dalam pendidikan adalah sumber-sumber hukum yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Landasan hukum pendidikan ini adalah asumsi-asumsi yang bersumber dan aturan perundang-undangan yang berlaku dijadikan titik tolak dalam pendidikan, terutama dalam pendidikan nasional. Yang kedua, hubungan antara pendidikan dan hukum. Pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana dalam proses pengajaran, pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kecerdasan, spiritual, keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan. Keterampilan yang dibutuhkan adalah oleh dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga adalah landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Cita-cita pendidikan dan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945, di sana tersurat dan tersirat cita-cita nasional di bidang pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehubungan dengan ini, pasal 31 ayat 3 Undang-Undang 1945 mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya yaitu filsafat yuridis pendidikan. Manusia sangat membutuhkan pendidikan dalam mengurangi hidup dan kehidupannya. Karena pendidikan adalah usaha manusia agar manusia dapat mengembangkan potensi pada dirinya melalui proses pembelajaran. Untuk memimpin dan pencapaian dan pemerataan hal tersebut, pemerintah wajib untuk membuat sesuatu atau aturan, yaitu hukum. Sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat bahwa tugas dan kewajiban negara kepada rakyat adalah salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang 1945 Republik Indonesia pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dari ayat 3 menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka serta pengusahaan lainnya wajib ikut serta dalam upaya pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara dan bangsa Indonesia. Selanjutnya dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional yaitu 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat dengan belajar. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan, masukan, dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat kebudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional. Yang kelima, memperdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dan konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional dinyatakan dalam pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 serta berdasarkan visi dan misi tersebut. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara itu, tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakal mulia dan sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab. Prinsip penyelenggaraan pendidikan.
Dalam konteks pendidikan nasional ditegaskan agar penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, secara tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimaksana. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dengan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keadilan, keteladanan, dan membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidik diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung bagi segenap warga masyarakat. Selanjutnya, kelembagaan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengembangan pendidikan. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan bersinambungan yang bersifat formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan, yang bersifat tidak formal, dalam arti tidak ada keseragaman pola yang bersifat nasional. Nah, itulah tadi sedikit tentang pemaparan tentang landasan yuridis pendidikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.